Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini Bapak coba membahas ya soal MIT kemarin, biar yang belum bisa nanti atau yang nilainya di bawah KKM nanti bisa membuat catatan ya pembahasan di OneNote, kelas notebook. Cuma diingat nanti nilainya tetap nilai asli yang kalian dapatnya di raport MIT. Oke. Pertanyaan pertama ya, dari 3 titik yang berbeda dapat dibuat tepat. Ya, ingat 3 titik ya, bukan 2 titik. Kalau 2 titik tepat 1 garis, tapi kalau 3 titik adalah tepat 1 bidang. Jadi ini jawabannya. Oke. Nah, ini dia. Bidang. Next. Yang kedua. Bangun ruang yang memiliki 6 titik sudut dimiliki oleh, ini pertanyaan yang harus teliti kalian. Jadi jangan hanya mengklik satu saja. Jadi mengklik 2 atau 3 tergantung mana yang titik sudutnya ada 6 titik sudut. Oke. 5 segitiga ya gini kan ya. Dia ada 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Kalau prisma segitiga, ini prisma segitiga, ingat prisma itu dia atas sama alasnya sama ya bentuknya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini. Terus 5 segi 5. 5 segi 5. Jadi kalau ada 5 segi 5, semua. Jadi ada 6. Jadi ada 2 yang diklik. Kalau dia satu saja salah. Cuma pas ketika MIT Bapak kasih poin 3 ya, separuhnya. Untuk yang susulan Bapak nggak ngasih lagi. Sehingga nilainya kan ada 83, 8 berapa, ada kelipatan 3 juga ya. Ada masuk 3 ganjil. Oke, next. Nomor 6. Rumus banyak rusuk untuk 5 segi N. Jadi 5 segi N banyak rusuk loh ya. Banyak rusuk di sini kalian bisa lihat kalau misalkan 5 segi 4 ya. 5 segi 4, berarti kalian bisa menghitung kalau 5 segi 4 berarti banyak rusuknya adalah ya 8. Jadi kita hitung tuh 2, 3, 4. Yang bawah 4, yang atas 4, jadi 8. Jadi kalau 5 segitiga ya. 5 segitiga, jadi 1, 2, 3, atasnya juga 3. Jadi 3, 5 segitiga, 6. Artinya apa? Ini menjadi 2 kalinya. 2 kalinya. Sehingga rumusnya adalah 2N. Oke. Next. Nomor 7. Rumus banyak sisi pada prisma segi N. Oke, banyak sisi pada prisma segi N. Kalau prisma segi 3. Nah, ini prisma segi 3. Cara penamaannya, prisma segi N ini adalah sebagai alasnya. Nah. Sebagai alas. Jadi kalau prisma segitiga berarti alasnya berupa segitiga. Oke. Kalau prisma segitiga banyak sisinya berapa? Yang berdiri tegak ini 1, 2, 3 ya. Terus atas sama alas 2. Jadi 5. Kalau prisma segi 4, ya prisma segi 4 sama seperti balok itu ya. Ini dia. Nah, ya, jadi itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau prisma segi 4 dia 6. Ternyata ada selisih tambah 2 ya, ada selisih tambah 2 sehingga rumusnya adalah N tambah 2. Oke. Next. Nomor 8. Banyak titik sudut untuk 5 segi 20. Oke, titik sudut. Titik sudut 5 segi N. 5 segi N segi 20 berarti kan 20 yang bagian alas ditambah 1. Jadi 21. Sehingga di sini kan 2A tambah 3B. A-nya sudah ketemu. Ini adalah A. B-nya adalah banyak rusuknya. Rusuknya kalau 5 berarti kan 2 kalinya. Jadi 20 kali 2. Oke. Jadi 40. Jadi sini 2A 2 kali 21 ditambah 3 kali 40. Jadi sini adalah 42 ditambah 120. Jadi 162. Oke. Next. Nomor 9. Pada kubus ABCDFGH ya, kedudukan titik A terhadap bidang EFGH.
Ingat, walaupun tidak tanpa gambar, kalian sudah memahami bahwa kubus ABCDFGH, ABCDFGH itu ABCD-nya sebagai alas, EFGH-nya sebagai atap. Nah, ini selalu seperti itu bentuknya ya. Cara penamaannya sesuai dengan arah jarum jam ya. Jadi misalkan A, B, C, D. Jadi ingat jarum berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau misalkan jarum jam ke arah sini, dia arahnya sana. Ya, berlawanan arah. Ini ke kiri, kanan. Oke. A, B, C, D, F, G. A, B, C, D, baru E, F, G. Di sini E, F, G, H. Nah, ingat jangan keliru. Kedudukan titik A terhadap bidang E, F, G, H. Ya, jelas-jelas dia di luar. Next. Sama lagi, semisal A, B, C, D, F, G, H. Kalian gambarkan dulu biar tahu situasinya. Atau kalian kalau punya benda mau menyerupai kubus, silakan diperagakan sendiri. Garis AB. Garis AB ini ya, terhadap garis HD. HD sini. Nah, ini bersilangan ini. Ini karena AB sebagian depan ya, terus HD-nya bagian belakang. Jadi kelihatannya memang berpotongan. Kalau diperpanjang berpotongan, padahal enggak. Dia sebagian sebelah sana gitu ya, di bersilangan. Next. 11. Diketahui ABCD FGH rusuknya ini jarak titik M terhadap AG. M titik tengah EH. Gambar lagi. Tadi gambar. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, H, A, B, C, D, F, G, H. Nah, untuk A, B, C, D, M-nya di tengah EH, berarti M-nya sini kan ya. Terus AG sini kan. Baru kita bikin segitiga. Dapatlah segitiga. Ini dia segitiganya. Jadi sini M, yang ini A, ini G. Oke. Panjang rusuknya 8. Berarti di sini AG kan diagonal ruang, berarti 8 akar 3 ya. Kalau dia diagonal ruang tinggal ditambahkan akar 3. Terus sekarang AM. AM berapa AM? AM ini kan sisi miringnya, rusuk miringnya, jadi AE kuadrat, akar dari AE kuadrat ditambah dengan EM kuadrat. AE kuadrat itu adalah 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi sini 64 ditambah 16 sama dengan 80 ya. 80 berarti ini berapa? 16 kali 5. 16. Akar 16 berapa? 4 ya. 4 akar 5. Jadi AM adalah 4 akar 5. MG juga sama kan? Jadi rusuk ini 8 kuadrat, yang ini 4 kuadrat. Jadi sama juga 4 akar 5. Nah, ini adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau misalkan mencari jarak antara M ke AG, berarti dia di tengah-tengahnya di sini. Nah, sehingga di sini adalah 4 akar 3. Sehingga tingginya di sini, tinggi akar dari 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat. Berapa nih? 16 kali 5, 16 kali 3. Apa? 80 dikurangi 48. Jadi sekitar 32 ya. Ini kan 16 kali 2. Akar 16 adalah 4 akar 2. Akar 2-nya tetap. Jadi ini jawabannya. Nomor 12. Berdasarkan ini jarak titik A ke E. Wah, ini jarak titik A ke E. A ke E. Langsung aja AE selesai. Ini soal bonus nih, karena sudah jelas jawabannya. Nomor 13. Bidang diagonal pada bangun ruang kubus ABCDFGH. Jadi kita bikin kubusnya dulu. Ini ABCD
E, F, G, H. Ya, di sini bidang diagonalnya. Jadi ABCD nggak mungkin ya bidang alas. BC, BCGF nggak salah. Nah, jadi BDHF yang benar. BDHF. Jadi ini bidang diagonal. Next. Lanjut nomor 14. Diketahui kubus dengan panjang sisi 14 cm. Kita bikin kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjangnya 14 cm. Jarak titik C ke E. C ke E. Oh, diagonal ruang langsung aja nih. 14 akar 3. Terus next nomor 15. Kita kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 9 cm. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjangnya adalah 9 cm. Jarak titik B ke EC. EC ini ya. Nah, jadi kalau kita bikin segitiganya kan ini ya, ini B, ini E, ini C. EC 9 akar 3. BE karena diagonal bidang 9 akar 2. BC adalah di sini 9. Sehingga di sini adalah luas segitiga sama dengan luas segitiga. Jadi 9 akar 2 kali 9 bagi 2. Yang ini 9 akar 3 kali tinggi bagi 2. Bagi 2-nya hilang, 9-nya juga hilang. Sehingga hasilnya adalah yang akar 3-nya pindah ruas ya. Jadi 9 akar 2 dibagi akar 3 sama dengan T. Kalilah akar 3 untuk merasionalkan penyebut ya. Akar 3 jadi 9 per 3 akar 6. 9 per 3 akar 6 berarti 3 akar 4. Ya Mas Agung? Oh, tidur tempat pingpong aja. Nomor 16. Diketahui kubus ABCDEFGH. Jarak C ke bidang BDG. Nah, ini nak ya, jarak C ke bidang BDG. A, B, C, D, E, F, G, H. BDG sini kan ya. Terus ini terus C sebelah sini, C bidang. Nah, kalau titik ini ke sini sama saja kalau kita bikin segitiganya begini. Yang ini C, yang ini loh jarak ini ke garis ini. E, F, G, H ini G ya. Ini G. Ini anggaplah O di sini. Nah, kalau Bapak kasih ketambahan, jadi ini adalah 3 ruas garis ya. Sehingga dan CE ini adalah diagonal ruang. Nah, jadi jaraknya dari sini ke sini ke bidang ini ya sama saja dengan ini. Jadi sepertiganya kali diagonal ruang. Jadi sepertiga diagonal ruang berapa? 6 akar 3. Jadi 2 akar 3. 17. Diketahui 5 TABCD, ya. 5 TABCD. Sat. Oke. Kita bahas ya. Ini sudah T, A, B, C, D. Nah, alasnya berupa persegi, jadi 6 cm, panjang rusuknya 9. Pertanyaannya, jarak titik T ke garis AC. AC di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan di kan jadi ini T, ini A, ini C. Berarti tengah-tengahnya ya. Ini kan 6, berarti tengah-tengahnya AC kan diagonalnya, jadi 6 akar 2. Yang ini 9, 9. Ini jaraknya adalah sini, di tinggi. Ini kan berarti sama, karena segitiga sama kaki ya. Sehingga T-nya adalah akar dari 9 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Jadi 9 kuadrat kan 81 ya. 3 akar 2, 9 kali 2. 9 kali 2, 18. Jadi 81 kurangi 18. Nanti kalau terlalu cepat ini kalian bisa apa ya, dian pelan-pelan pause di pelan-pelan. Jadi 81 dikurangi 18 berapa nih? 63 ya. 63 ini adalah 9 kali 7 sehingga 3 akar 7. Ya, oke. Ini dia yang mendekati.
Next. Good, nomor 18. Ini hitungan juga semuanya. Ada kubus ABCDFGH. Oke, bikin kayak tadi seperti biasa. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 12. Jarak titik A ke bidang BDHF. BDHF kan ini ya. Jadi A ke BDHF. Berarti jarak dari sini ke sini. Artinya apa? Separuhnya. Setengah kali diagonal bidang. Oke. Jadi setengah kali 12 akar 2. Jadi 6 akar 2. Ya. Next. Nomor 19. Wah, ini sudah pernah kita bahas ya. Ini 8/3 akar 3. Ya, jadi saling tegak lurus. Oke. Jarak titik A ke TBC. A ke TBC. Ke bidang TBC. Berarti jarak dari sini ke sini. Jadi kita bikin dari sini. Sat. Ya kan? Yang ini A, yang ini T, ini B. Yang ininya sudah ada 8. Yang ini kita belum tahu kan 8. 8 kan siku-siku ya, 8 otomatis di sini 8 akar 2 ya. Ini separuhnya sebenarnya kalau dibikin gini ya. Nah, yang ini A, yang ini C, ini B. Nah, ini dia. Ini misalkan O. Ya. TO. O misalkan O. Ini tengah-tengahnya ini. Sama saja ini kan separuh dari diagonalnya. Jadi setengah kali, ini setengah ini sama ya. Jadi setengah kali 8 akar 2. Jadi 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Yang sininya ini kan ini 8 akar 2. TC, TB juga 8 akar 2. Yang ini 8 akar 2 berarti 4 akar 2. Sehingga yang TO itu sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. 64 kali 2 ya, kurangi 16 kali 2. 64 kali 2, 128, 128 dikurangi 32. Berapa? 90, ya 96 ya. 96 itu 16 kali 6. 16 kali 6 jadi 4 akar 5. Jadi 4 akar 5. Nah, dari sini baru manfaatkan luas segitiga ya. Jadi luas segitiga sama dengan luas segitiga. Jadi 8 kali 4 akar 2 dibagi 2, yang sana 4 akar 6 kali tinggi bagi 2. Bagi 2 ini hilang, 4-nya juga hilang. Jadi tinggal 8 akar 2 per akar 6 sama dengan tinggi. Ini kan jadi 8 per akar 3 tinggi. Kalau di sanaan dirasionalkan, kali akar 3 jadi 8 per 3 akar 3. Wah, cukup banyak ya. Nah, ini kondisi tertentu ya, ini dalam dimensi 3. Next. Nomor 20. ABCDFGH jarak titik A ke bidang CFH. Nah, ini sama seperti BDG tadi ya. Jadi kalau kita bikin lagi gambarnya, ini A, B, C, D, E, F, G, H, A ke CFH ya, CFH. Nah, kalau ini tadi kebalikannya ya, dari sini ini ke sini, justru jarak dari sini sini. Nah, ini C, G, A. Jadi jarak dari sini berarti ada 2/3 ya, 2/3 kali diagonal ruang. Jadi 2/3 kali diagonalnya 12 akar 3. 2 kali 4 akar 3 jadi 8 akar 3. Oke. Next. 21. Diketahui kubus ini sudut antara AH dan bidang ABCD. Jadi ada kubusnya. Kubus. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 6.
sudut antara AH dan bidang ABCD. Ya, sama saja sudut antara AH dan bidang ABCD sama saja dengan sudut AH dan AD. Berarti kan separuhnya ya. Setengah dari 90 siku-siku. Jadi 45. Ini jawabannya. Nomor 22. Next. Rusuk ini sinus itu demi ya. Jadi kalau misalkan ada kubus, sebentar. Nah, ini dia. Bentar. Oke, kubus A, B, C, D, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 10. Sudut antara garis CG ini dan bidang BDG kan ini ya. Sama saja ini ya. Sama saja dia begini. Sudutnya berarti ini theta ini. Yang ini adalah 5 akar 2. Kenapa? Karena AC itu kan 10 akar 2, yang ini separuhnya. Anggaplah O, CO itu adalah separuhnya. Separuh dari 10 akar 2 berarti 5 akar 2. Terus yang sini adalah 10. Nah, yang sini kita cari miringnya. GO dari 5 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini berapa? 25 kali 2 tambah 100. Jadi 150. 150 itu berarti 25 kali 6 ya. Atau 5 akar 6. 5 akar 6. Nah, dari sini sin itu adalah demi, depan sama miring. Depannya adalah 5 akar 2, miringnya adalah 5 akar 6. Jadi 5-nya hilang, jadi tinggal 1 per akar 3. Kalau disarahin sepertiga akar 3 aja. Oke. Next. Nomor 23. Diketahui 5 segi rusuk alas ini, rusuk tegak ini PC dan bidang alas. Ya. Maaf. Jadi iya ABCD. Sorry, no. T, A, B, C, D. Rusuk alasnya 6, rusuk tegaknya 9. Kosinus antara TC 9 dan bidang alas. Bidang alas ini, kosinus ini. Jadi kalau kita bikin ini ya, ini C, ini T, ini anggaplah O di sini, OC itu separuhnya, jadi 3 akar 2. Karena AC itu kan 6 akar 2, ini separuhnya di 3 akar 2. Jadi tinggal cari tingginya. Nah, sudutnya adalah ini, theta. Yang diminta adalah kosinus, samping miring. Udah jelas. Kalau kosinus theta berarti sami. Sampingnya adalah 3 akar 2 per 9. Jadi sepertiga akar 2. Ya, jadi oke, itu saja pembahasan untuk menit. Mudah-mudahan kalian bisa pelajari. Yang belum nanti kalian catat ulang di OneNote untuk yang remedial ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.